Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone ya. Halo anak-anak kelas 6 ya. Welcome to my channel Andri Susanto Dikusuma ya. Andri S Dikusuma ya. Oke, guys. Today we learn about science education ya. Jadi hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPA ya, yaitu ilmu pengetahuan alam ya. Oke, our topic is perkembangbiakan tumbuhan ya. Jadi materi yang akan kita bahas hari ini yaitu materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Are you ready guys? Let's go! Perkembangbiakan tumbuhan. Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak ya. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya ya. Jadi untuk memperbanyak keturunannya. Nah, untuk memperbanyak diri atau melestarikan jenisnya, tumbuhan dapat berkembang biak dengan dua cara ya, yaitu berkembang biak dengan cara generatif ya, dan berkembang biak atau perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif ya. Apakah yang dimaksud dengan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif? Tentunya kalian sudah pernah belajar ya di kelas 4 ataupun di kelas 5. Masih ingat anak-anak? Masih ingat ya? Bagus sekali. Oke, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara generatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang terjadi melalui perkawinan ya atau penyerbukan ya. Selanjutnya perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif yaitu perkembangbiakan makhluk hidup yang tidak melewati proses perkawinan ya atau penyerbukan. Jadi tidak terjadinya perkawinan dan penyerbukan. Jadi anak-anak sudah jelas ya, kalau perkembangbiakan generatif itu melalui perkawinan atau penyerbukannya, dan perkembangbiakan vegetatif itu tidak melalui perkawinan atau penyerbukan. Nah, kita akan bahas perkembangbiakan generatif terlebih dahulu ya. Oke, perkembangbiakan generatif itu melibatkan atau terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang berbunga ya. Jadi biasanya terjadi pada tumbuhan-tumbuhan yang berbunga ya. Jadi tumbuhan bunga itu akan mengalami proses perkembangbiakan generatif melalui apa? Yaitu melalui bunga ya. Jadi melalui bunga ya. Jadi proses perkembangbiakan pada bunga itu disebut penyerbukan ya. Seperti itu anak-anak ya. Jadi proses perkembangbiakan pada bunga itu disebut penyerbukan. Nah, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan itu adalah bertemunya sel jantan dan sel betina untuk menghasilkan pembuahan atau penyerbukan ya. Artinya jatuhnya benang sari ke kepala putik ya. Nanti untuk proses penyerbukan akan dijelaskan lebih lanjutnya lagi di materi selanjutnya. Oke, selanjutnya anak-anak kita akan membahas alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ya, yaitu bunga ya. Jadi kita akan mempelajari bagian-bagian bunga ya. Nah, di sini Bapak sudah memiliki gambar struktur bunga ya. Yang pertama ada tangkai bunga ya. Yang pertama itu ada tangkai bunga. Nah, tangkai bunga ini menghubungkan bunga dengan batang ya, atau
tangkai bunga bisa berfungsi untuk menyokong pertumbuhan bunga ini agar tetap berdiri ya. Jadi fungsinya itu untuk menyokong pertumbuhan bunga agar tetap berdiri ya. Selanjutnya dasar bunga ya. Dasar bunga itu adalah bagian-bagian atau bagian ujung tangkai bunga yang agak membesar ya, yang ini ya, yang seperti gambar yang di belakang Bapak ya. Oke, selanjutnya ada bakal biji ya. Nah, bakal biji ini bisa disebut juga sebagai sel buah ya. Ini ya, untuk bakal biji itu bisa disebut juga dengan sel buah. Nah, selanjutnya yang keempat anak-anak ya, ada kelopak bunga ya. Nah, kelopak bunga ini fungsinya yaitu melindungi mahkota ya, mahkota bunga ketika masih kuncup ya dari serangan hama ya, ataupun serangan hama-hama yang lainnya seperti apa? Ulat ya, terus dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang kelima ada mahkota bunga. Nah, mahkota bunga ini fungsinya yaitu untuk mempercantik tampilan dari bunga tersebut ya. Jadi untuk apa bunga itu mempercantik diri ya? Agar serangga-serangga tertarik untuk melakukan atau membantu proses penyerbukan ya. Jadi karena bunganya bagus, mempunyai mahkota bunga yang indah sekali, jadi menarik serangga-serangga untuk membantu proses penyerbukan ya, seperti lebah dan yang lainnya. Nah, yang keenam benang sari ya anak-anak ya. Fungsi dari benang sari itu apa? Nah, benang sari ini adalah alat perkembangbiakan jantan ya. Jadi alat perkembangbiakan jantan. Yang ketujuh yaitu putik. Nah, putik ini fungsinya yaitu apa? Nah, putik ini itu merupakan alat perkembangbiakan betina ya pada bunga ya, pada bunga. Nantinya putik tersebut akan mengandung bakal biji ya, atau buah ya. Tuh ya, seperti itu anak-anak ya. Nah, seperti yang tadi Bapak sebutkan ya, bahwa penyerbukan itu merupakan jatuhnya benang sari ke kepala putik ya. Jadi benang sari akan berterbangan bersama dengan udara atau terbawa angin ya, dan menempel ke putik, kemudian akan jatuh menuju ke bawah ya, masuk ke dalam dan menjadi bakal biji. Seperti itu ya untuk proses penyerbukan ya. Untuk proses penyerbukan insya Allah nanti lebih jelasnya akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Nah anak-anak, biar lebih jelas lagi, kalau misalkan gambarnya tidak jelas ya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini ya, biar tahu yang mana bagian-bagian bunga itu ya. Nah anak-anak, selanjutnya sedikit penjelasan dari Bapak. Bunga yang memiliki 4 bagian dasar bunga antara lain putik, benang sari, mahkota, dan kelopak disebut dengan bunga lengkap. Selanjutnya, bunga yang tidak memiliki salah satu di antara bagian-bagian tersebut ya, bagian-bagian bunga tersebut disebut dengan bunga tidak lengkap ya. Nah, kemudian anak-anak, berdasarkan alat kelaminnya ya yang terdapat pada bunga, bunga dapat dibedakan menjadi 2 ya, yaitu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Kemudian anak-anak, selanjutnya bunga sempurna merupakan bunga yang memiliki 2 alat reproduksi ya, yaitu alat reproduksi jantan dan betina dalam satu bunga ya. Jadi dalam satu bunga itu terdapat 2 alat reproduksi ya, baik reproduksi jantan dan betina.
Nah, bunga sempurna juga sering disebut dengan istilah bunga hermafrodit ya. Jadi, bunga hermafrodit ini merupakan istilah lain dari sebutan bunga sempurna. Oke anak-anak, berikut ini adalah contoh bunga sempurna ya. Yang pertama itu ada bunga kembang sepatu ya, gambarnya sudah jelas ya anak-anak. Yang kedua ada bunga bougainville ya. Yang ketiga ada bunga mawar. Silakan kalian yang di depan rumahnya memiliki bunga tersebut, itu merupakan bunga yang sempurna ya. Nah selanjutnya, Pak, kalau bunga tidak sempurna itu apa? Yang bagaimana? Nah, bunga yang memiliki satu alat reproduksi dalam satu bunga itu disebut dengan bunga tidak sempurna ya. Jadi bunga tidak sempurna itu hanya memiliki satu alat reproduksi. Nah, selanjutnya anak-anak, bunga yang tidak sempurna yang hanya memiliki alat reproduksi jantan atau benang sari ya disebut dengan bunga jantan ya, ataupun sebaliknya. Nah, selanjutnya anak-anak, bunga tidak sempurna yang hanya memiliki alat reproduksi betina atau putik ya disebut dengan bunga betina ya anak-anak ya. Berikut ini contoh bunga tidak sempurna ya anak-anak ya. Yang pertama ada bunga jagung jantan dan yang kedua ada bunga jagung betina. Jadi masing-masingnya itu memiliki satu jenis alat reproduksi ya anak-anak. Oke, alhamdulillahirobbilalamin, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan kalian paham materi yang sudah dijelaskan oleh Bapak ya. Untuk pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas yaitu materi tentang penyerbukan ya, proses penyerbukan pada bunga ya. Seperti itu anak-anak ya. Untuk tugasnya hari ini nanti Bapak sharekan di grup kelasnya masing-masing ya. Nanti silakan dikerjakan dan dikirimkan langsung ke Bapak ya. Oke? Paham? You understand? Oke ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.